sebagai IMA, kita punya perusahaan yang cukup baik di dalam melakukan penambangannya. Contohnya PT Vale, Aneka Tambang, kemudian juga dari Bedapai. Mereka sudah menjalankan semua aturan yang ada di dalam regulasi yang kita miliki. Akan tetapi, inilah yang kita semangat kerjasama yang harus kita tingkatkan, karena regulasi yang kita buat ternyata masih jauh dibanding dengan RMI atau Responsible Mining Index yang diberikan oleh negara-negara maju. Akan tetapi menurut saya tidak masalah, karena apa? Indonesia tambangnya kalau kita lihat bertumbuh dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak mungkin mempunyai alat-alat baru yang alat-alat yang sudah pakai listrik sehingga emisinya kecil. Kita juga tidak mungkin merubah dengan cepat transisi energi di tambang dari alat bahan bakar ke internal combustion engine menjadi electric vehicle atau menjadi electric equipment. Karena menyangkut investasi yang besar. Sedangkan negara-negara yang menentukan ini, negara-negara yang sudah lama menikmati hasil dari dunia pertambangan. Dan sudah juga berhasil menikmati hasil pemakaian energi kotor. Yang sekarang kita dituntut untuk cepat-cepat menjadi energi bersih. Nah kalau kita mau ikut dengan IRA, ya Amerika punya hak buat aturan. Kita harus coba mengikuti aturan mereka sehingga kita diterima. Tapi bukan mencari jalan-jalan yang baik. Tapi kan kita punya saluran, Mbak. Ada iPad, kemudian ada FTA. Kita di sana kita bargaining bersama para pejabat Amerika. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh Pak Menteri Luhut. Semoga berhasil, karena menurut saya kita tidak bisa apa-apa karena mereka adidaya. Tapi mudah-mudahan sudah tidak beradidaya lagi, kalah sama Cina. Dan karena ada cemburuan Amerika dengan Cina, kita jadi korban. Tapi tidak apa-apa. Kita coba untuk berdiri sebagai bangsa Indonesia. Pak Joko, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya ini akan seperti apa dampak seriusnya khususnya ke industri nikel di tanah air? Ini akan seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa rencana Indonesia ini kan memang untuk menjadi raja baterai dunia gitu ya. Dan seperti apa ini akan cukup berdampak walaupun memang Amerika Serikat ini urutan nomor 7 begitu ya sebagai salah satu yang akan disasar pasarnya begitu ya untuk dari Indonesia. Anda lihatnya seperti apa Pak Joko? Ya potensi pasar kita berkurang. Tetapi industri kita kan juga harus berkembang. Kita bisa buat sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Afrika, di Australia yang masih mau menerima produk kita. Karena apa? Yang memiliki barang-barang itu yang bisa dijadikan baterai itu ada 4 unsur di Indonesia yang kita miliki, yaitu nikel, aluminium, kobalt, Mn, dan 1 litium. Kalau kita bekerja sama dengan produsen litium dunia, Argentina, Brasilia, dan kita bisa mengadakan supply chain yang baik, kita bisa menjadi sumber industri atau menjadi ekosistem dari baterai untuk kendaraan listrik. Cuman kita sendiri di dalam harus merubah. Karena apa? Kita harus membuat roadmap, terutama teman-teman di nikel, menuju baik. Seperti gambar-gambar yang terlihat di media sosial, di sekitar tambang di Morowali, airnya merah, rakyat marah. Kemudian itu yang harus kita cegah. Karena hari ini bukan lagi CSR yang berbicara, tapi corporate social value yang mempunyai nilai. Dan itu yang harus dikedepankan, dan selain itu juga ada yang disebut LCA, Zero Waste artinya. Nah kita mampu tidak? Di masyarakat kecil di bawah saja yang bekerja di tambang masih harus belajar. Apalagi pengusaha-pengusaha yang punya tambang. Karena jiwanya bukan jiwa tambang, adalah jiwa pengusaha. Bagaimana memaksimalkan profit. Tapi mari kita
belajar bersama-sama, menerapkan dan membuat roadmap bagaimana membangun LCA, membangun ESG, kemudian juga mencapai SDGs. SDGs artinya no one left behind. Dan itu jelas bahwa semua punya hak untuk membangun satu pilar yang menyeimbangkan bumi. Oke. Kalau kita baca buku-buku di masa lalu, Daniel Smedo, Beyond the Limits, pilar industri tambang itu ada people, planet, profit, dan prosperity. Kalau prosperity nggak ada, bukan industri tambang itu. Garong rakyat itu jadinya. Oke.